Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan PKL saya di PT IT Service Center. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, kelas 13 IJA, SMK Negeri 2 Klaten. Pendahuluan. 1. Latar belakang PKL. Praktik kerja lapangan yang sering disingkat dengan kata PKL merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK. Program praktik kerja lapangan disusun bersama antara sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan pendidikan SMK. 2. Dasar hukum PKL. 1. UU Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. PP Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. 4. PP Nomor 39 tentang 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan nasional. 5. Kemendikbud Nomor 80 U 1992 tentang sekolah menengah kejuruan. 6. Kemendikbud Nomor 80 U 1993 tentang kurikulum SMK. 7. Kemenaker Nomor 285 MEN 1991 tentang pelaksanaan permagangan nasional. 8. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 490 U 1992 tentang sekolah menengah kejuruan. 9. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 80 U 1993 tentang kurikulum SMK sebagaimana telah diubah menjadi kurikulum SMK edisi 1999. 3. Tujuan PKL. 1. Melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan. 2. Menempa mental siswa yang tadinya hanya lingkungan sekolah, kemudian migrasi ke ranah industri atau dunia usaha. 3. Berlatih untuk mengkondisikan diri di industri sehingga ketika ada suatu problem, siswa dapat berupaya untuk open mind menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat. 4. Siswa dapat menyerap ilmu dan kompetensi yang banyak dari dunia usaha atau dunia industri tempat ia PKL, sehingga ketika selesai siswa mampu membawa bekal berupa keahlian yang bisa modal untuk bersaing di dunia usaha saat ini. 5. Siswa dapat memiliki pandangan mengenai apa yang akan ia upayakan di masa depan nanti setelah tahu bahwa sejauh mana kompetensinya dapat memberikan daya hasil dan keuntungan atau profit. 4. Manfaat PKL bagi peserta didik, yaitu mengasah keterampilan yang diberikan sekolah menengah kejuruan, melatih siswa untuk bekerja secara nyata di lapangan, dan melatih siswa untuk terampil di dunia kerja. Bagi sekolah, menjalankan kewajiban undang-undang, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri, dan meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Bagi perusahaan, 1. Perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekolah, sehingga dapat membantu promosi produk. 2. Adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan dunia usaha, dunia industri. 3. Dunia usaha atau dunia industri dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi peserta PKL. 4. Mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. 5. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. 1. Menjaga dan memelihara hubungan kerja yang baik antara sesama peserta, sekolah, dan industri sehingga tercermin rasa persatuan dan kesatuan. 2. Mengikuti semua program kegiatan yang telah digariskan oleh sekolah
maupun dunia usaha atau industri dan mematuhi instruksi dan petunjuk yang diberikan oleh pembimbing kedua pihak. 3. Mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di tempat praktek kerja lapangan. 4. Menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan praktik kerja lapangan. Keadaan umum perusahaan. 1. Sejarah singkat perusahaan. Didirikan pada tahun 1989, PT Information Technology Service Center fokus pada dukungan dan layanan serta melayani pelanggan untuk dukungan purna jual dan klaim garansi. ITSC juga berkembang dan bertransformasi perusahaan menjadi salah satu penyedia layanan IT terkemuka di Indonesia. Selain menjadi salah satu authorized service center paling mapan bagi banyak vendor IT terkemuka dunia, ITSC juga memiliki kemampuan untuk memberikan layanan profesional di bidang teknologi yang terkait dengan telecommunication, fleet management, and perangkat proses IoT. Untuk kami itu di cabang Yogyakarta yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 58, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta. 2. Visi dan misi perusahaan. Untuk visi perusahaan, di ITSC kami menciptakan solusi teknologi informasi inovatif untuk bisnis yang lebih baik. Kami percaya bahwa menggabungkan orang, bisnis, dan teknologi adalah cara untuk membawa kesuksesan. Misi perusahaan. 1. Untuk memberikan layanan yang sangat baik, cepat, dan profesional. 2. Menjadi perusahaan layanan utama. 3. Menjadi perusahaan layanan one stop. 3. Nilai perusahaan. Untuk nilai perusahaan itu sama dengan visi perusahaan, yaitu di ITSC kami menciptakan solusi teknologi informasi inovatif untuk bisnis yang lebih baik. Kami percaya bahwa menggabungkan orang, bisnis, dan teknologi adalah cara untuk membawa kesuksesan. 4. Struktur organisasi perusahaan. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan. Dari atas itu Direktur Utama ITSC Jakarta, kemudian Direktur ITSC Jakarta, dan kemudian ada 5 sub. Yang pertama Manajer Finansi, kedua Division Project Supervisor, ketiga Manager Delivery Server, dan 4 HRD Supervisor, kelima Sales Supervisor. Itu untuk ITSC Jakarta. Untuk ITSC Jakarta ada branch leader, kemudian ada 3 sub. Yang pertama customer service, 2 engineer, dan 3 admin. Untuk tugas dan tanggung jawab personal perusahaan, yaitu untuk branch leader mengontrol dan monitoring operasional per hari serta mengawasi pekerjaan semua bagian yang ada di cabang. Untuk customer service, yaitu melayani customer berkepentingan service notebooknya. Untuk engineer melakukan analisa dan pengecekan unit yang masuk, memperbaiki atau pemasangan spare part yang datang serta melakukan testing sebelum ke tangan customer. Untuk admin, yaitu input unit masuk, request spare part ke sistem, mengecek email yang masuk, serta laporan harian dan bulanan. Peraturan perusahaan. 1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. 2. Melayani pelanggan dengan sesuai prosedur perusahaan. Ketiga, wajib menggunakan pakaian yang sopan, rapi, dan sesuai dengan lingkungan. Tata tertib perusahaan. 1. Dilarang merokok. 2. Dilarang berkelahi dan membuat onar di lingkungan perusahaan. Untuk kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan, yaitu 1. Karyawan harus bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur dan work instruction yang ada. 2. Perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan syarat-syarat keamanan perlindungan keselamatan kerja. 3. Karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja serta melaksanakan syarat-syarat keamanan, perlindungan, dan keselamatan kerja.
Untuk rekrutmen perusahaan yaitu 1. WNI, 2. berusia 18-45 tahun pada saat penerimaan, 3. berbadan dan berjiwa sehat, 4. memenuhi tuntutan persyaratan pekerjaan pada saat penerimaan, 5. bersedia mentaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam perusahaan, 6. tidak terlibat dalam kegiatan keanggotaan partai dan organisasi terlarang, 7. berkelakuan baik sesuai dengan surat keterangan yang berwenang, 8. tidak terikat dalam hubungan kerja secara formal dengan pihak lain atau badan hukum atau subjek lain, 9. tidak ada pertalian darah dengan salah satu karyawan, 10. tidak ada hubungan pernikahan. Untuk foto kegiatan saya selama PKL sebagai berikut. Yang kiri itu pengecekan unit laptop Asus. Ada 2 laptop. Yang di kiri itu sedang ADT, yang kanan itu sedang WTP. WTP itu Windows Tools program untuk ngecek Windows apakah bekerja dengan baik atau tidak. Untuk gambar di kanan itu pengecekan unit I/O atau all-in-one Asus. Sama seperti di laptop kanan itu sedang WTP juga. Untuk alur kerja sebagai berikut. Pertama, unit dicek dan diinput oleh CS, kemudian unit dicek oleh teknisi, kemudian kalau rusaknya di bagian hardware, kita bisa order spare part dan replace spare part. Kalau rusaknya di bagian Windows, kita bisa reimage. Reimage itu sama kayak install ulang, tapi beda caranya aja. Kalau rusaknya kecil kayak engsel berat itu kita bisa recorrection aja. Recorrection itu yang nggak termasuk replace spare part atau reimage. Setelah itu unit selesai diperbaiki, kita tes dulu dan kemudian bisa diambil customer. Penjelasan singkat jenis kegiatan. Jenis kegiatan ini yaitu melayani perbaikan atau klaim garansi device dari Asus, Lenovo, Fujitsu, HP, Brother, ViewSonic, Avita, dan Zirek. Tapi khusus di PKL saya hanya belajar di device Asus. Kesesuaian kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan kegiatan di tempat PKL antara lain: 1. troubleshooting PC atau laptop, 2. membongkar, memperbaiki, merakit PC atau laptop, 3. install ulang OS Windows. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pembelajaran di dunia kerja adalah suatu strategi yang memberi peluang peserta PKL untuk mengalami proses belajar melalui bekerja langsung pada pekerjaan. Dengan adanya praktik kerja lapangan, penulis dapat merasakan bagaimana pelaksanaan praktik kerja secara langsung di lingkungan dunia kerja yang langsung dibimbing oleh pihak industri atau instansi. Hal ini akan menambah kualitas dari siswa untuk memantapkan ilmu yang didapat di sekolah maupun di dunia industri. Untuk saran, bagi sekolah sebaiknya dikurangi dalam pemberian tugas karena membebani peserta PKL dalam penyerapan ilmu dari perusahaan. Bagi perusahaan, sebaiknya saling mensupport antar karyawan. Bagi adik kelas, sebaiknya siswa menyiapkan industri yang akan digunakan untuk tempat praktik kerja lapangan, agar di kemudian hari tidak didapatkan hal-hal yang dapat merugikan siswa, jurusan, maupun sekolah. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.